itu kan ya membuat rakyat semuanya sendiri kan bercanda. Ini sebagai kita persempit aja lah. Coba Rosi bayangkan, ketika waktu itu istriku memilih aku sebagai suami, apa dalam pikirannya konteksnya bercanda? Bercanda itu. Bercanda. Yang bener ah. Bener. Saya tanyakan dulu ya, kamu pikir ragu-ragu. Karena apa? Istri memilih pasangan, memilih suami kan konteksnya kan untuk masa depan. Ini membangun sebuah keluarga. Saya yakin bukan bercanda seperti itu. Walaupun yang dipilih seorang komedian. Ya seperti itulah menurut saya. Tapi ketika apapun profesi Anda tidak serius menjaga sebuah rumah tangga, nah itu berarti Anda bercanda dengan rumah tangga itu. Cuman gini Cak Lontong KTP-nya apa? Di mana? Saya sekarang KTP masih tetap saya warga Surabaya. Nah, bercanda ini. Nah, maksudnya? Canda. Cak Lontong nyuruh-nyuruh saya, nyuruh-nyuruh warga Jakarta pilih calon yang Cak Lontong dukung. Tapi Cak Lontong sendiri sebagai ketua tim ses, Cak Lontong nggak milih dia. Bercanda ini. Kalau itu perspektifnya melihat bisa dari banyak sisi. Karena gini, kalau misalnya ya, Anda seorang supir, anggap aja ini taksi gitu ya, atau mungkin angkutan umum, atau mungkin supir bus. Anda membawa penumpang dalam kendaraan itu ke suatu tujuan. Apakah Anda harus jadi warga di tujuan itu? Apakah Anda harus menetap di tujuan itu? Kan enggak. Yang penting Anda membawa dengan selamat sesuai dengan keinginan orang-orang yang harus Anda antarkan. Kita kalau melihat dari persepsi itu, saya kira ya tidak akan jadi masalah atau disebut bercanda. Karena konteksnya ya siapapun, karena mengajak kebaikan itu, sebagai contoh nih, saya dulu punya teman walaupun berbeda keyakinan, berbeda agama, teman kuliah ini. Tapi dia itu Katolik, saya Muslim. Tapi dia sering beberapa kesempatan gitu mengingatkan saya untuk ketika waktu masuk sholat. Sholat Jumat? Sholat apapun itu, pas ngobrol-ngobrol. Pokoknya ingetin untuk sholat. Sering, walaupun itu disengaja tidak buat saya, dia kan tidak sedang dalam keadaan bercanda. Dia Katolik menyuruh saya menunaikan sholat. Justru kalau dia Katolik, tahu saya Muslim, mengingatkan saya untuk ikut misa, nah mungkin dia konteksnya bercanda. Tapi ketika dia mengingatkan saya untuk sholat, nggak bercanda walaupun dia orang Katolik. Waktunya sholat nih, kamu nggak sholat dulu. Ya sama seperti ini, ketika saya mengajak warga Jakarta untuk memilih pasangan yang menurut saya ini kebaikan untuk Jakarta, konteks saya tidak bercanda sama sekali, terlepas dari saya warga Jakarta atau bukan. Saya melihatnya mungkin dari sisi yang itulah, lebih tepatnya seperti itu. Sebagai seorang supir, Anda membawa gerbong tim ses ini, meskipun yang penting Anda membawa gerbong ini ke finish. Tujuan sesuai yang diharapkan yang saya bawa. Bukan sesuai apa yang saya inginkan. Itu yang terpenting. Karena sehebat-hebatnya supir, kalau membawa penumpang seperti yang diingini supir, pasti akan diprotes sama seluruh penumpang. Orang mau pergi ke Jakarta, tiba-tiba dibawa ke Bandung misalnya, atau ke Sumatera, lah kan pasti dimarahin kan gitu. Tapi kalau saya bisa membawa ke tempat tujuan, dengan happy, mereka selamat dan ternyata tepat waktu, mereka seneng, kan mereka tidak akan pernah menanyakan, Pak supir ini KTP-nya mana? Kan enggak. Orang mana Pak supir? Enggak. Tapi wah, Anda supir yang bekerja sesuai dengan tugasnya. Buat saya itu lebih penting, jauh lebih penting. Bagus juga analoginya ya. Ya lumayan, ini baru nemu. Cak, cuman nggak sayang ya Cak? Sama istri ya sayang lah. Bukan sama pilihan ini. Oh, saya itu banyak ya. Dan pengalaman itu bukan hanya sekarang, Rosi. Ketika ini saya ingat betul, bahkan itu waktu itu saya pun tidak
berpikir sejauh itu ketika tahun 2014 saya memilih untuk ikut dalam membantu kampanye Pilpres tahun 2014. Konteksnya waktu itu kan sama itu, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, bagaimana partai pendukungnya. Tapi melihatnya bukan dari sisi itu, dari sisi saya. Tahun itu saya pada posisi ketika karir saya di dunia entertain melawak ini lumayan tuh lagi naik-naiknya. Dulu wah kalau Susah cerita sebelumnya itu susah. Ketika ini enak-enaknya, kemudian tahun 2014 itu saya mendukung Pak Jokowi dalam kontestasi Pilpres. Itu teman-temannya yang tahu persis perjuangan saya merintis karir ini, itu malah mereka sport jantung deg-degan. Menyayangkan keputusan saya. Karena pertimbangan mereka mungkin waktu itu, ya kalau menang, kalau kalah, kamu sudah mulai enak, kamu terjun walaupun bukan secara praktis, tapi kamu membantu, kalau kalah, wah bisa berantakan. Padahal mereka lagi benar-benar bisa dibilang menuju puncak ya? menuju, ya bukan belum puncak, ya saya nggak merasa, saya karena tidak punya target puncak untuk karir saya, tapi saya ya ini grafiknya lagi naik-naiknya. Jadi yang tahu persis perjuangan saya itu waktu itu menyayangkan dan mereka deg-degan khawatir, tapi begitu akhirnya menang ya itu hal yang saya sendiri juga nggak tahu waktu itu bahwa saya yakin 2014 pasti akan menang juga saya nggak tahu, tapi bahwa akhirnya seperti itu banyak yang menyayangkan. Nah itu kan pertaruhan yang 2014 itu titik kritisnya sebenarnya buat saya itu sangat tinggi, tapi kalau sekarang kan secara karir buat saya pada posisi yang ya apalagi sih yang harus saya kejar, cari gitu kan. Hanya kalau sudah masuk ke dalam pilihan-pilihan politik ya, Cak Lontong, apa Cak Lontong nggak merasa sayang yang harusnya Cak Lontong itu milik semua, tapi kemudian Cak Lontong dianggap partisan? Itu kan begini ya, ketika kita punya pilihan, ketika kita punya prinsip, itu pertanyaan itu kan sebenarnya apakah seorang pelawak, seorang penghibur itu tidak punya hak politik sebagai warga negara? Kan tetap punya. Memang resikonya seperti itu, tapi buat saya itu sebenarnya bukan resiko. Itulah yang melengkapi saya sebagai seorang komedian dan warga negara. Saya akan bisa menunjukkan bahwa saya ketika berdiri, makanya saya katakan tadi, ketika saya menjadi ketua tim ses, ini konteksnya bukan bercanda, konteksnya bukan sebagai pelawak, tapi saya sebagai warga negara, saya sebagai rakyat yang diberi kepercayaan dalam sebuah perhelatan politik. Nah, saya berusaha membedakan itu. Jadi buat saya kalau dianggap apa nggak sayang dan sebagainya, nanti dianggap berpihak. Ya memang ketika itu pasti akan terjadi, tapi konteksnya kan saat itu. Kan saya sebutkan, saya kan bukan maaf ya, Cak. Karena kan bisa mengambil jalan yang lebih aman. Seperti tadi Cak Lontong bilang, di kantor soalnya ada namanya Cak Eko, jadi nanti Cak Agus ada tuh juga. Bakso itu. Cak Lontong bisa mengambil jalan yang aman. Jadi karena Cak Lontong tadi mengatakan, yang mana saya appreciate banget, tetap punya hak politik. Tapi kan itu juga bisa diartikulasikan di panggung-panggung, di mana melawak adalah bagian dari kritik sosial tanpa harus menceburkan diri dalam kelompok politik tertentu. Nah, kenapa nggak memilih jalan yang bisa dibilang relatif lebih aman? Job lancar, tidak ada fans yang berkurang. Kenapa bukan pilihan itu yang diambil, Cak? Begini, Rosi, saya dalam karir pun saya bukan tipe orang, kalau tadi awal saya mengatakan saya hanya mengambil job yang ditawarkan ke saya, itu konteksnya sebenarnya konteks ya santai untuk menunjukkan bahwa saya punya prinsip. Waktu itu begini, saya itu sadar betul posisi saya. Saya tidak bisa mengikuti era ini semau saya. Contohnya begini, saya kalau di sosmed itu mungkin tidak bisa seaktif teman-teman yang memang ketika mereka tumbuh di karir ini
sosmed sedang tumbuh juga gitu. Saya sudah pada posisi di mana saya berada dan baru sosmed tumbuh. Kalau saya mengikuti iramanya sosmed ini, saya mungkin nggak bisa selincah mereka. Dan saya tidak memaksakan itu. Saya ingat betul ada ketika waktu itu bahkan mungkin hampir 20 tahun yang lalu ya terjadi ya. Ketika ada begini, saya punya temen yang dia itu karena temen deket jadi tahu betul. Cowok cewek? Ini teman saya ini perempuan, teman kuliah. Dia punya anak. Waktu itu dia tiba-tiba, lama nggak komunikasi, tiba-tiba menghubungi saya. Waktu itu belum ada WhatsApp, BBM waktu itu ya. Dia habis nganter anaknya yang waktu itu SMP. Nonton sebuah pertunjukan, show stand up komedian. Muda, keren gitu, rame. Itu SMP, SMA lah. Itu ya anggap aja ribuan di gedung itu nonton. Ketika dia melihat nganter anaknya, dia inget temennya yang juga komedian, juga komika. Saya yang ngubungin. Dan kata-katanya itu bagus, itu memotivasi saya. Kapan ya saya bisa melihat temanku bisa seperti ini? Oh. Dieluk-elukan oleh ribuan orang datang di show-nya. Saya ketika menerima itu, saya sadar bahwa, saya katakan bahwa saya harus realistis. Saya sudah tidak muda lagi. Itu mungkin ketika tumbuh stand up mungkin sekitar 2010 ke sini lah. Saya waktu itu pun juga sudah bukan orang yang muda lagi, yang tidak bisa dibandingkan dengan komika yang muda seperti itu. Buat saya harus memilih segmennya. Saya mengejar mereka pun saya nggak akan bisa. Biarkan itu menjadi tempat mereka dan saya punya tempat sendiri. Karena begini, pertimbangan saya begini. Mungkin buat saya lebih realistis kalau saya diidolakan, dielu-elukan oleh 10 saja sebuah CEO sebuah perusahaan daripada ribuan anak-anak SMP SMA. Karena buat saya lebih realistis dalam konteks saya. Saya itu sudah bukan yang harus masih panjang, enggak. Saya hanya memanfaatkan waktu yang sempit ini dan saya berkarir dan seefektif mungkin. Kalau saya mengharapkan mereka mungkin terlalu, ya saya harus mundur balik ke belakang dan saya nggak punya energi seperti itu. Jadi ketika saya dihadapkan, saya melihat seperti yang saya katakan, di entertain pun saya tetap punya prinsip. Apalagi dalam konteks seperti ini. Ketika saya merasa bahwa dalam karir saya, apalagi sih yang saya kejar, ini ada sebuah tanggung jawab, ini ada sebuah kesempatan buat saya untuk bisa membuktikan kepada saya sendiri sebenarnya. Bahwa saya bisa lebih dari itu. Calontong berarti tadi, contoh nilai yang mau Cak Lontong katakan tadi satu, bahwa ya berapapun umur terutama yang sudah menjelang sepuh tadi. Nggak enak banget sepuh. Ya itu memang penghormatan iya loh. Iya. Ya kan, hormat. Benar. Itu tidak menghalangi Cak Lontong untuk tetap bisa berprestasi di dunia hiburan. Nggak perlu kemudian harus merasa tersaingi dengan anak-anak muda. Itu untuk semua para senior, ini contoh yang luar biasa. Umur berapapun masih tetap bisa eksis. Itu satu. Kedua, yaitu soal prinsip. Bahwa seorang pelawak pun tetap harus bisa punya prinsip. Saya dengar Cak Lontong itu kan, Cak Lontong ini kan selalu jadi rebutan televisi. Kompas TV aja selalu ingin dapat Cak Lontong tapi sibuk. Saya udah di sini, saya udah di sini. Kan ada dong kesombongan itu. Kan sombong kan kadang-kadang. Bukan sombong ya, itu hal yang kadang-kadang saya sebenarnya kaget itu. Masa sih saya sampai seperti itu? Seperti dipanggil-panggil gitu ya? Perasaan kayak gitu deh. Saya menjadi saksi kalau kita lagi rapat untuk penentuan produksi di mana di situ ada hiburannya, minta Cak Lontong nggak bisa, udah acara ini, udah acara itu.